Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Arofa. Kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran kepariwisataan ya. Di kelas 10 Tata Busana ini bertemu lagi dengan Bu Arofa dalam mata pelajaran kepariwisataan. Sebelum Bu Arofa menyampaikan materi pada hari ini, kita berdoa dulu agar materi yang Bu Arofa sampaikan bisa sampai kepada kalian. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita simak baik-baik materi yang Bu Arofa sampaikan. Apabila ada poin-poin yang penting, silakan dicatat dan dipahami. Berikut PowerPoint-nya. Ya, langsung saja kita akan membahas materi pada mata pelajaran kali ini, yaitu kepariwisataan di kelas 10 Tata Busana. Ya. Sebelum Bu Arofa menyampaikan materi, akan dijelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran pada bab kali ini. Yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian, istilah, dan sejarah pariwisata. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan industri-industri pariwisata. Yang ketiga, siswa dapat memahami pengelompokan industri wisata. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan motivasi dan tujuan perjalanan pariwisata. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan jenis dan karakteristik wisatawan. Ya, jadi untuk pada bab pertama ini kalian harus memahami dari yang diharapkan pada tujuan pembelajaran kali ini. Industri pariwisata. Bu Arofa akan jelaskan satu persatu. Pengertian dari pariwisata itu adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas pariwisata. Sedangkan industri pada umumnya sering diidentikan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Padahal pengertian industri sendiri itu sangatlah luas. Dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai macam perusahaan yang bersama-sama menghasilkan barang dan jasa, atau dalam bahasa Inggris yaitu goods and service, yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan travel pada umumnya. Seperti itu. Kemudian dapat disimpulkan, industri pariwisata itu apa? Adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dalam pengembangan, produksi, dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan orang yang sedang bepergian. Jadi, industri pariwisata itu apa? Baik didirikan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, itu terkait dengan pengembangan dan produksi pemasaran produk yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang berpergian. Contohnya adalah toko souvenir, kemudian tiket wisata, loket itu ya maksud saya. Kemudian ada agen travel. Kemudian ada hotel maupun penginapan, itu termasuk industri pariwisata. Kemudian ada pengertian yang lainnya, yaitu sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan wisata. Seperti itu. Nah, kemudian unsur pariwisata itu sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada akomodasi. Akomodasi di sini yaitu merupakan tempat seseorang untuk tinggal sementara atau lebih sering disebut dengan menginap. Jadi ketika berwisata dalam melakukan perjalanan pariwisata,
Orang-orang yang menghabiskan waktu 2 sampai 3 hari itu tentunya memerlukan akomodasi atau tempat untuk menginap. Lah, tempat untuk menginap ini banyak macamnya, misalnya hotel, kemudian villa, kemudian ada juga perkemahan. Seperti itu. Jadi, fasilitas yang disediakan oleh perusahaan dalam menyediakan tempat menginap bagi para wisatawan. Seperti itu. Yang kedua ada jasa boga dan restoran. Nah, jasa boga dan restoran ini merupakan industri di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola oleh komersial. Nah, ini fasilitas ketika berwisata tentunya memerlukan makanan ataupun minuman di tengah-tengah perjalanan. Jadi ada suatu perusahaan atau tempat restoran, ya, bisa kita sebut restoran, itu menyediakan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Itu juga termasuk unsur pariwisata. Kemudian yang ketiga ada transportasi. Nah, transportasi di sini merupakan penyedia jasa angkutan. Jasa transportasi ini bisa dibedakan, ada ya angkutan darat seperti bis, kereta, mobil, travel seperti itu. Ada laut. Nah, laut di sini itu ada berupa kapal, kemudian perahu. Perahu untuk para wisatawan biasanya ketika menyeberangi pulau atau berkeliling pantai seperti itu, ya. Kemudian ada udara. Lah, udara di sini bisa kita ketahui bersama, seperti contohnya adalah pesawat. Nah, jasa ini sangat berpengaruh di bidang pariwisata karena dapat mempermudah akses untuk mencapai tempat tujuan wisata. Tentunya ketika kita akan berwisata di suatu tempat yang jauh, juga memerlukan yang namanya transportasi. Kemudian yang keempat ada atraksi wisata. Nah, atraksi wisata ini biasanya terdapat di tempat-tempat wisata yang berfungsi sebagai daya tarik tempat wisata itu sendiri, misalnya pemandangan atau fasilitas spot foto seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya pertunjukan, misalnya tarian, musik, dan lain-lain, ya. Contohnya misalnya kita menuju ke Taman Safari, ya. Lah, Taman Safari itu juga ada atraksi wisatanya. Misalnya atraksi binatang-binatang seperti itu. Itu juga menjadi daya tarik atau sebagai keunggulan dari tempat wisata tersebut untuk menarik para wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada cenderamata atau souvenir. Lah, cenderamata atau souvenir ini adalah benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal. Jadi, ketika kita mengunjungi suatu tempat, tentu saja itu ada cenderamata atau souvenir yang menjadi ciri khas di tempat tersebut. Para wisatawan akan tertarik untuk membeli karena sebagai oleh-oleh ataupun bukti telah mengunjungi tempat tersebut. Jadi seperti pernah misalnya ke Jatim Park, ataupun misalnya sudah pernah pergi ke Bali, membeli cenderamata berupa gantungan kunci ataupun kaos ataupun sandal seperti itu, ya. Yang terakhir ada biro perjalanan. Nah, biro perjalanan ini adalah badan usaha yang melayani semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali. Nah, ini biasanya yaitu agen-agen travel yang menyediakan paket-paket wisata perjalanan. Jadi, agen travel ini menyediakan mulai dari akomodasi, jasa boga, kemudian transportasi. Semuanya disediakan oleh agen travel ini.
Jadi para wisatawan tinggal mendaftar, kemudian membayar sesuai dengan yang memilih paketnya. Kemudian agen travel yang akan memenuhi segala kebutuhan dari para wisatawan tersebut. Seperti itu. Nah, Bu Arafa bertanya ya, untuk bidang kita tata busana itu termasuk ke dalam unsur pariwisata yang apa? Ya. A, B, C, D, E atau F. Kita akan bahas lebih lanjut pada chat daring. Silakan nanti dijawab. Yang bisa silakan dijawab dan berikan alasannya. Sekian dulu materi untuk hari ini. Kita akan lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan minggu depan. Bu Arafa akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.